presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Rabu ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkatinya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Penatua Tirsa Jaspers. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan dari Gita Bakti 16 bait 1 dan 2, Kau yang layak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam semua aktivitas kami sepanjang hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing pada malam ini dalam ibadah keluarga. Bapa, berkatilah pemberita firman pada malam ini, Penatua Tirsa Jaspers, untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan juga kami sekalian jemaat yang boleh mengambil bagian dalam ibadah keluarga malam ini. Ampunilah salah dan dosa kami, layakkan kami untuk menghampiri-Mu Tuhan, agar kami dapat menerima berkat firman-Mu melalui ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mazmur pujian, marilah kita bermazmur dari Mazmur 18 ayat 2 sampai 7 secara berbalasan. Ia berkata, Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku. Maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 9 bait 1 dan 2. Puji hai jiwaku, puji Tuhan.
Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, baiklah kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian pujian yang dibawakan oleh adik Rachel Pasaribu. Kau berfirman. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, di dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu.
Marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh layak untuk datang kepadamu Tuhan. Pada hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami melalui pemberitaan firman. Kami tidaklah berarti tanpa pimpinan dan pertolongan daripada Roh-Mu yang kudus. Kami serahkan segala kerinduan kami di dalam pemberitaan firman pada hari ini, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penuntun hidup kami. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Perjanjian Lama, Mazmur 40 ayat 10 hingga yang ke-18. Yang menyatakan, Aku mengabarkan keadilan dalam jemaat yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu ku bicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku. Syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah terlambat. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Pengantar bacaan kita pada malam hari ini, tadi kita telah mendengar pujian yang disampaikan oleh adik kekasih kita Rachel Pasaribu tentang Kau berfirman. Dan kita akan sama-sama membahas tentang firman Tuhan pada malam hari ini yang oleh Lembaga Alkitab, bacaan dari Mazmur 40 bertemakan syukur dan doa. Kalau kita melihat bacaan dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9 merupakan ucapan syukur Daud tentang banyak hal yang Tuhan telah perbuat dalam hidupnya, sehingga dia selalu memberikan puji-pujian kepada Tuhan. Dan pada saat itu ketika dia mengalami berbagai macam kebahagiaan yang dia hadapi, seperti ayatnya yang kelima dari pagi hari kita baca SBU, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan dan yang berpaling kepada orang-orang yang angkuh dan kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat
disejajarkan dengan engkau. Betapa Daud memuji-muji kebesaran Tuhan atas kehidupannya, di mana dia selalu terluput daripada segala macam gangguan dan selalu ditolong oleh Tuhan. Makanya dia selalu mengatakan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah ketika kita mendapatkan berbagai macam hal yang membuat hati kita sukacita, membuat diri kita merasa terhebat-hebat di dalam kehidupan ini, apakah kita tetap mengucap syukur? Namun ketika kita mengalami berbagai macam tudingan atau berbagai macam serangan-serangan daripada orang-orang, terus kita merasa bahwa, aduh, kok kayaknya Tuhan tidak menolong saya ya? Kenapa orang-orang menilai saya seperti itu? Apakah kita bisa tetap mengucap syukur seperti yang dilakukan oleh Daud? Bagaimana tadi dikatakan di dalam judul lagu tersebut, ketika Tuhan menolong di dalam sakitnya, dia bisa mengucap syukur. Tetapi ketika dalam keadaan di lembah kekelaman, di lembah yang curam, apakah dia bisa juga mengucap syukur dengan situasi yang dialami seperti itu? Dan kita sekarang melihat ayatnya yang berikutnya, ayatnya yang ke-10 yang hari ini, yang malam hari ini kita akan renungkan bersama-sama. Apakah yang dilakukan oleh Daud? Selain dia mengucap syukur, dan ketika dia mengalami ujian pencobaan dalam hidupnya, saat itulah dia mohon pertolongan daripada Tuhan. Bagaimana ayatnya yang ke-10 dikatakan, aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan, dia sudah melakukan hal yang besar, dia sudah melakukan segala sesuatu yang dia bisa lakukan. Dan dia tahu, dia kasih tahu kepada Tuhan, Tuhan, engkau tahu apa yang aku sudah buat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kadangkala kita merasa bahwa saya sudah melakukan banyak hal Tuhan, saya sudah aktif di pelayanan saya sudah sibuk dengan kegiatan-kegiatan rohani saya, ke sini ke sana. Tetapi apakah itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Dan ketika saat ini kita harus diperhadapkan, kesibukan-kesibukan semuanya harus difokuskan di rumah masing-masing. Bagaimana sikap kita? Apakah kita tetap berharap dan berserah kepada Tuhan dan mengucap syukur akan segala kejadian-kejadian yang kita alami? Bapak Ibu, kita kembali merenungkan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, sebagaimana Mazmur Daud menyatakan bahwa dalam segala perkara, dalam segala perilaku yang dihadapinya, dia menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Kita melihat latar belakang sejarah bagaimana Daud mengalami masalah ketika dia melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Kesalahannya adalah ketika dia memperistri Batsheba. Dan pada saat itu dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Namun kemudian terjadi lagi bahwa anak dari hasil pernikahannya dengan Batsheba meninggal. Nah, pada saat itu dia mulai merasakan bahwa dia melakukan kesalahan besar dalam hidupnya. Namun, dia memperbaiki kesalahannya itu dengan cara dia bertobat, dia melakukan perjalanan kehidupannya dengan baik, dan dia boleh berusaha untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Kita lihat lagi ayatnya yang ke-11. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Jadi ketika dia merasa bahwa Tuhan menolong dia, Tuhan memberikan dia banyak hal. Walaupun dia orang yang boleh dikatakan
sudah berdosa di mata Tuhan. Namun dia tetap mencari Tuhan, dia tetap berasa bahwa dia harus berbicara kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Ketika kita melakukan kesalahan yang menurut kita bahwa tidak lagi sanggup untuk diperbaiki, namun ketika kita berteriak kepada Tuhan, ketika kita mohon pertolongan daripada Tuhan, pasti Tuhan akan tolong kita. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Dan ketika kita melakukan hal yang besar di hadapan Tuhan, yaitu pertobatan, yaitu mengaku kesalahan kita sebagaimana Daud melakukan hal itu di hadapan Tuhan, maka pertolongan Tuhan datang terus. Tuhan mengasihi dia. Dan ketika dia menyatakan di dalam ayatnya yang ke-12, Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku, kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Lihat, ketika dia melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, ketika dia merasa bahwa dia harus mengaku di hadapan Tuhan, karena dia tahu Tuhan tidak akan menahan rahmat-Nya kepadanya. Dan juga kasih-Nya dan kebenarannya kiranya selalu menjaga dia di dalam setiap langkah kehidupannya. Mungkin ketika kita mengalami persoalan dan kita merasa bahwa kehidupan kita sudah stop sampai di sini saja, karena Tuhan tidak mampu untuk menolong saya, karena saya sudah terlalu berbuat dosa, karena saya sudah terlalu meninggalkan keluarga saya tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Misalnya seperti bapak-bapak yang melakukan kesalahan dan meninggalkan keluarga. Namun penyertaan Tuhan kepada Daud bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh. Bahwa ketika kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Dan Tuhan tidak akan pernah mengingat-ingat akan segala dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita berbicara, mengatakan tentang kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita belum mengalami, mungkin kita tidak akan pernah berkata, ya kamu bisa bicara begitu karena kamu tidak mengalami. Namun ketika kita mengalami, kita melihat, menyaksikan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, baru kita bisa menyatakan dan merasakan sebagaimana Daud katakan, terima kasih Tuhan, Engkau tetap menyertai saya dan Engkau tetap memimpin langkah saya sehingga saya terluput daripada dosa dan kesalahan saya di masa lalu. Kemudian ayatnya yang ke-13, sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya daripada rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Lihat, kalimat di dalam ayatnya yang ke-13 ini menyatakan rambut di kepala kita, kita tidak mampu untuk menghitungnya selembar demi selembar. Begitu juga keadaan yang dialami oleh Daud. Dia tidak mampu untuk melihat kesalahannya yang begitu besar di mata Tuhan. Namun dia sangat yakin. Sedangkan seperti itu pun pasti Tuhan akan menolong saya. Tuhan akan meluputkan saya daripada kesalahan saya. Ayatnya yang ke-14 kita boleh saksikan bersama. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Seperti yang kita alami di dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehari demi sehari. Ketika kita bergaul dengan lingkungan yang menyatakan bahwa, sudahlah, kamu gak perlu jadi orang baik. Semua orang juga sudah tahu bahwa kamu itu seperti itu. Jadi kalau kamu bertobat justru nanti orang-orang akan berkata bahwa aneh ya. Biar kita dibilang aneh. Namun kita percaya bahwa penyertaan Tuhan bagi hidup kita adalah ya dan amin. Tinggalkan semua pernyataan-pernyataan dari orang di sekeliling kita yang mengatakan bahwa tidak usah, tidak perlu kamu kembali ke jalan yang benar.
lupakan itu semua. Berkacalah seperti yang dilakukan oleh Daud, yang pada bacaan malam hari ini mengatakan kepada kita, saya berpaling, saya percaya bahwa perkenanan Tuhan boleh terjadi atas hidupku dan terlepas daripada segala intimidasi, pernyataan-pernyataan orang yang mengatakan bahwa kamu tidak perlu untuk bertobat. Lepaskan, tinggalkan, karena Tuhan sedang menanti Anda untuk kembali kepada jalan yang benar. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatakan aku syukur-syukur. Banyak orang yang akan mengatakan kepada kita, syukurin, istilah sehari-harinya. Syukurin loh. Itu kan, kamu sih seperti itu. Makanya Tuhan gak mau tolong kamu. Makanya ada pembalasan yang kamu akan alami. Kita percaya bahwa Tuhan tidak seperti itu. Boleh disaksikan di dalam kitab Mazmur bahwa Tuhan tetap menyertai sekalipun Daud telah melakukan kesalahan. Demikian juga kita, manusia yang penuh dengan berbagai macam hal kesalahan, dosa. Namun ketika kita mengaku kesalahan, ketika kita berpaling dan kita tidak melihat ke belakang lagi apa yang kita lakukan, kesalahan apa yang kita telah perbuat, kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab indah pada waktunya. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau, biarlah mereka mencintai keselamatan daripadamu. Tetapi tetap berkata, Tuhan itu besar. Ketika kita boleh berpaling dan melihat ke depan dan berjalan bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi, maka disitulah kita akan menyaksikan bahwa Tuhan itu besar, lebih besar dari segala persoalan yang kita hadapi. Persoalan kita kecil di mata Tuhan. Kalau di mata manusia persoalan kita sungguh besar dan tidak mampu lagi untuk dikatakan, aduh kamu tuh tidak layak, kamu tuh sudah tidak berarti lagi untuk masuk ke pintu gereja. Ada kan seperti yang kayak begitu yang kita alami orang-orang di sekeliling kita. Namun ketika kita terintimidasi dan ketika kita merasa bahwa memang saya salah, saya menjadi tertuduh terus-menerus, maka pertolongan Tuhan bagi kehidupan kita tidak kelihatan. Namun ketika kita benar-benar berserah kepada Tuhan, pertolongan itu datang dan kita boleh menyaksikan. Ternyata Tuhan itu hidup, Dia ya dan amin. Dia menolong kita ketika kita melakukan kesalahan. Namun ketika kita mengaku dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, maka pertobatan dan juga pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah terlambat. Kadangkala kita merasa bahwa kok sampai saat ini Tuhan gak menolong saya ya. Kenapa saya berada di posisi yang tidak nyaman, misalnya di dalam kedudukan kita di pekerjaan. Karena saya sudah melakukan banyak hal, saya sudah melakukan segala sesuatu yang boleh dikatakan orang lain tidak lakukan, saya sudah lakukan. Namun mengapa belum datang juga pertolongan Tuhan untuk mempromosi saya atau memberikan saya fasilitas yang boleh dikatakan yang sesuai dengan posisi kita? Tuhan tahu kapan waktunya untuk kita juga boleh menikmati. Kalau perjalanan itu harus kita lewati 10 atau 20 tahun dan ketika akhirnya kita boleh menikmati bersama, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan tepat waktu. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur pada malam hari. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam keberadaan kita sudah hampir memasuki 7 bulan. Kita berada di rumah,
yang bekerja WFH dari rumah, work from home. Berikanlah kita juga waktu untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap memelihara saya, Engkau tetap memelihara keluargaku, Engkau tetap memberikan kami makanan minuman yang cukup. Coba Bapak Ibu bayangkan, orang-orang yang di luar sana yang harus ter-PHK, yang harus berada di posisi yang paling rendah karena mereka sudah kehilangan pekerjaan, sudah dipotong gajinya 50% karena sudah tidak ada kegiatan. Baiklah kita saat ini dengan diam diri, bertelut di kaki Kristus. Kita berdoa bersama-sama, mengatakan kepada Bapa, Bapa, saya akui segala dosa dan kesalahan saya yang saya perbuat sehingga membuat banyak orang yang mengalami kerugian, kesusahan. Saya mengaku di hadapan-Mu Tuhan, sebagaimana Daud nyatakan kepada Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, ketika kita percaya bahwa pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya, maka kasih karunia itu selalu menyertai kita hari ini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita bersama-sama nyanyi dari Gita Bakti 75 bait yang pertama sebagai jawaban daripada firman Tuhan, meskipun di dalam lembah. Meskipun di dalam lembah dan terasing jiwaku, umurku makin bertambah, singkatlah jalanku. Namun kasih yang kudus terus, itulah anugerah Tuhan, sobat dari Galilea. Di tengah sakit yang parah, maut nyaris menyentak, tidurku amat gelisah dan nafasku pun sesak. Ku rasakan tangannya hingga sakitku lenyap. Sungguh itu tangan Tuhan, sobat dari Galilea. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan pertolongan-Mu sehingga kami boleh bersama-sama merenungkan dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa atas pertolongan-Mu kami boleh jalan bersama-sama dengan Engkau, melewati masa-masa sulit seperti saat ini Tuhan. Dan kami boleh menjadi pemenang Tuhan ketika kami mampu melewati bersama-sama dengan Engkau Yesus. Bapak Surgawi, kami mau berdoa khusus untuk pemerintah bangsa dan negara RI, Presiden dan Wakil Presiden. Kami percaya Tuhan, mereka adalah pilihan-Mu Tuhan. Kami akan bersama-sama mendukung mereka di dalam setiap langkah-langkah sepak terjang dan juga usaha upaya untuk memberikan yang terbaik bagi negara ini,
terutama bagi orang-orang yang kena dampak daripada COVID-19 ini Tuhan, sehingga mereka boleh keluar dari permasalahan itu. Tuhan sertai berkati rencana usaha upaya para tim medis Tuhan, dan juga Departemen Kesehatan yang bekerja sama dengan WHO untuk mendatangkan sesuatu obat-obatan yang boleh bermanfaat bagi pemulihan. Terima kasih Tuhan untuk segala pimpinan dan pertolongan-Mu, sehingga pada akhirnya kami boleh keluar daripada permasalahan yang kami hadapi. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi pemerintah daerah Bogor Tuhan. Ketika kami juga boleh melewati masa-masa yang sulit melalui orang-orang yang Tuhan percayakan di sekitar Bogor ini Tuhan, baik secara wali kota, bupati Tuhan, kiranya Engkau juga menolong para tim medis di sekitar Bogor supaya mereka juga boleh melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, dan tanpa memikirkan tentang kepentingan-kepentingan pribadi, sehingga ketika di masa-masa sulit ini mereka juga mengambil kesempatan untuk memperkaya hidup mereka. Tuhan tolong agar mereka juga boleh disadarkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna bagi hidup mereka selanjutnya. Bapak Surgawi, kami juga mau berdoa bagi pelayan gereja-gereja di Indonesia, baik itu melalui media online Tuhan, maupun juga apapun sarana yang dilakukan Tuhan, biarlah dari pelosok-pelosok gereja-gereja di Indonesia ini, mereka juga boleh tetap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati para pendeta-pendeta yang ditugaskan di pos-pos pelayanan Tuhan di seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih memberikan mereka kesempatan untuk selalu bekerja dengan baik, melakukan tugas pelayanan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan Tuhan, agar mereka selalu boleh diberikan, dimampukan untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mau berdoa juga Tuhan, penanganan dan pemulihan wadah COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan di seluruh negara. Baiklah Tuhan, ketika kami boleh menemukan obat yang terbaik yang boleh mendapatkan di negara kami ini Tuhan, baik itu melalui negara lain yang menolong kami, kiranya Tuhan juga memberikan kami hikmat Tuhan, agar hal itu tidak sia-sia Tuhan untuk diberikan kepada umat manusia yang ada di Indonesia, sehingga mereka boleh disembuhkan, kami boleh dipulihkan dari segala macam sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami percaya Tuhan bahwa hal ini pasti akan berlalu dengan pertolongan-Mu. Kami juga mau berdoa bagi korban bencana alam, bahaya banjir di daerah Kalimantan, maupun di daerah Sulawesi Selatan, Luwu, Masamba Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau telah menolong mereka, Engkau telah memberikan mereka jalan keluar, sehingga mereka yang ada pos-pos penampungan boleh dipulihkan. Dan mereka boleh kembali ke tempat mereka masing-masing dengan selamat. Dan mereka boleh kembali melakukan kegiatan sepanjang kehidupan mereka. Kami mau berdoa juga untuk pelunasan rumah ibadah. Kami tahu Tuhan, masih banyak yang harus kami tanggung Tuhan untuk rumah ibadah ini Tuhan. Namun satu hal yang kami percaya, jikalau kami bersehati, berjalan seiring sejalan, maka segala sesuatunya dapat teratasi. Ketika Engkau menyertai perjalanan GPIB Trinitas sampai dengan 10 tahun lamanya, Tuhan pasti menolong kami untuk ke depan, 10 tahun ke depan ataupun lebih daripada itu. Tuhan akan pulihkan keadaan kami, Tuhan akan memberikan orang-orang yang tepat untuk menyelesaikan pembayaran pelunasan rumah ibadah. Kami juga mau berdoa khususnya bagi anak-anak sekolah SD, SMP, SMA dalam proses belajar secara online Tuhan. Banyak sekali yang kami dengar dan kami lihat dari berita-berita bahwa mereka tidak mendapatkan uang cukup untuk membeli pulsa,
Tuhan, kami percaya pemerintah sedang berupaya untuk menolong, kiranya semuanya itu boleh teratasi tepat pada waktunya. Para janda duda, para lansia dan yatim piatu, kami percaya bahwa mereka juga pasti ditolong tepat pada waktunya. Warga jemaat yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga memberikan tepat pada waktunya dalam rangka kita memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan khususnya bagi warga jemaat yang mencari pasangan hidup, merindukan buah hati, pasti Tuhan sediakan bagi mereka tepat pada waktunya. Bagi warga jemaat dan bagi mereka yang mengalami pergumulan di dalam rumah tangga mereka, Tuhan, kalau Engkau telah menolong dengan pemberitaan pada hari ini, Engkau sangat menolong Raja Daud Tuhan, Nabi Daud Tuhan, kiranya Tuhan juga pasti menolong anak-anak Tuhan yang berbicara secara tersembunyi di dalam doa mereka untuk mereka mengalami pemulihan di tengah-tengah rumah tangga mereka. Kami percaya Tuhan, doa-doa mereka Tuhan akan dengar tepat pada waktunya. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Citra Ralahalu dan juga anak Hotma Situmorang Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kedua orang ini Tuhan, baik Ibu Citra dengan keluarga, kiranya Tuhan juga memberikan pertambahan usia 1 tahun, boleh mendatangkan berkat tersendiri bagi suami dan anak-anak. Kami mau berdoa bagi anak Anselmo Situmorang, kiranya biar dia boleh menjadi anak yang pintar, yang takut akan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupannya. Kami mau berdoa khusus bagi jemaat yang sakit dan dalam proses penyembuhan. Bapak Pendeta Teddy Masinambo, Bapak Pendeta Robert Sakarias, Bapak Yohanes Pasaribu, Bapak Tony Sihombing, Oma Helsina Lopung Rona, Oma Hret Ayawaila, Oma Destrin Tatuo, Bapak Julianus Buceri Rihena, Ibu Sundari Sulistio, Adik Miguel Huta Barat, Oma Mariana Lisa Pali, Bapak Sihar Sagala, Ibu Delisa Sianturi, Ibu Jenny Lumintang, Saudara Farko Farmakaleo, Ibu Tiomas Pangaribuan, Ibu Riana Pangaribuan, Ibu Uka Sihombing Borus Samosir, Oma Stin Tewu Lumenta, Bapak Mujianto, Ibu Aspita Sianipar, Adik Paskalia, Bapak Fritz Sihama Kenda, Ibu Shirley Hevelman Pandey. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam setiap perjalanan kehidupan mereka, dan biarlah pemulihan kesembuhan boleh mereka alami. Pada minggu ini juga kami mau berdoa bagi keluarga-keluarga Bapak Gary Rondong Nuwu, Oma Roswita Hole, Oma Justin Tuilan Kapo, keluarga Nanlohi Maitimu, Bapak Refli Kuron, Bapak Roni Sapulete, Saudara Deni Korua, keluarga Pangalila Pakasi. Kiranya Tuhan memberkati segala kerinduan daripada keluarga-keluarga yang tadi kami doakan Tuhan, agar ketika pada waktunya Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang mereka rindukan dalam kehidupan mereka dari hari ke hari. Mengucap syukur Tuhan karena pembentukan PHM periode 2020-2022 sudah terlaksana dengan baik, dan kiranya perjalanan selanjutnya Tuhan akan tuntun pimpin kami agar ketika kami melaksanakan tugas kami percaya ada pertolongan Tuhan yang indah pada waktunya. Inilah doa permohonan kami Bapa yang kami bawa di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan atau kolekte harap dimasukkan ke dalam amplop bertuliskan kolekte ibadah keluarga, sektor, tanggal, dan dimasukkan dalam kotak persembahan yang sudah disiapkan di depan kantor majelis jemaat pada hari kerja. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 302, bait 1, 2, dan 3, kuberi persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, bela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, ucap syukur terima kasih kami kepadamu atas berkat kasih karunia yang selalu Engkau limpahkan kepada kami dan berkat-Mu firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa karena telah memampukan kami untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi pelayanan kasih dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Dengan menyanyi dari Gita Bakti 118 bait yang pertama dan kedua, janganlah kau takut. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran, janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku
angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.